Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Irfan dari jurusan Produksi Pertanian Prodi Teknologi Benih dengan NIM A41230669. Saya di sini akan menjelaskan pemaparan materi mengenai pengemasan benih sorghum. Yang pertama yaitu pengertian pengemasan benih. Sorghum merupakan salah satu tanaman pangan potensial di Indonesia. Kualitas benih sangat dipengaruhi oleh proses pengemasan yang tepat. Pengemasan yang baik menjaga viabilitas dan daya simpan benih. Sorghum merupakan salah satu komoditas pangan penting yang berpotensi dikembangkan di Indonesia, terutama di daerah kering. Untuk memastikan benih yang berkualitas tetap terjaga sampai ke petani, proses pengemasan pengemasan berperan penting. Pengemasan yang baik akan menjaga viabilitas benih, daya hidup benih, serta memperpanjang daya simpannya sehingga benih bisa disimpan lebih lama tanpa menurun mutunya. Yang slide kedua yaitu tujuan pengemasan benih sorghum. Tujuan pengemasan benih sorghum yaitu yang pertama yaitu melindungi benih dari kerusakan fisik. Misalnya, benih terkena gesekan atau benturan selama penyimpanan dan pengangkutan. Yang kedua, mencegah serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, menjaga kelembaban benih agar kadar air yang stabil sehingga benih tidak cepat rusak. Yang keempat yaitu mempermudah distribusi dan pemasaran. Benih dalam kemasan lebih praktis dan menarik dan menjaga mutu dari benih tersebut. Syarat-syarat kemasan benih. Yang pertama yaitu tahan terhadap air dan udara. Yang kedua, kuat dan tidak mudah robek agar tidak rusak saat diangkut atau disimpan. Yang ketiga yaitu aman bagi lingkungan dan mudah didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Yang keempat yaitu mampu mencantumkan label informasi yang jelas agar pengguna tahu kualitas dan identitas benih tersebut itu seperti apa. Jenis kemasan benih sorghum. Ada beberapa jenis kemasan benih sorghum. Yang pertama yaitu karung plastik berlapis aluminium melindungi dari kelembapan. Yang kedua yaitu kantong kertas berlapis plastik. Lebih ramah lingkungan dan cukup kuat. Yang ketiga yaitu kantong vakum. Digunakan untuk penyimpanan jangka panjang karena kedap udara. Yang keempat yaitu botol atau wadah plastik kedap udara. Biasanya untuk benih skala kecil atau benih percobaan. Proses pengemasan benih sorghum. Yang pertama yaitu penyortiran dan pembersihan. Memilih benih yang berkualitas baik, bebas dari benih yang rusak, kotoran, atau benda asing lainnya. Proses ini memastikan hanya benih terbaik yang dikemas. Yang kedua yaitu memilih benih berkualitas dan membersihkan dari kotoran. Yang ketiga yaitu pengeringan.
Setelah disortir, benih harus dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya hingga mencapai tingkat yang aman untuk penyimpanan. Kadar air yang terlalu tinggi bisa memicu pertumbuhan jamur dan menurunkan daya tumbuh benih. Yang keempat yaitu mengurangi kadar air agar benih tahan simpan. Yang kelima yaitu penimbangan dan pengisian. Benih yang sudah kering kemudian ditimbang sesuai ukuran kemasan yang digunakan. Misalnya 5 kilogram, 10 kilogram, atau sesuai permintaan pasar setelah ditimbang. Benih dimasukkan ke dalam kemasan yang telah dipilih. Yang selanjutnya yaitu penyegelan. Setelah benih masuk ke dalam kemasan, kemasan harus ditutup rapat menggunakan sealer panas atau alat lainnya. Penyegelan yang baik mencegah udara dan kelembapan masuk ke dalam kemasan. Yang selanjutnya yaitu pemberian label. Langkah terakhir adalah memasang label pada kemasan. Label ini berisi informasi penting seperti nama varietas, tanggal pengemasan, seperti nama varietas, kadar air, daya tumbuh, dan masa berlaku benih. Label dan informasi kemasan. Di dalam label terdapat informasi yang pertama yaitu nama tanaman atau varietas. Varietas menyebutkan nama yang dikemas, misalnya varietas Numbu, Kawali, atau lainnya. Yang selanjutnya yaitu berat bersih, menunjukkan jumlah benih dalam satuan kilogram. Kadar air, presentasi kadar air dalam benih biasanya di bawah 12% agar aman disimpan. Yang selanjutnya yaitu daya tumbuh. Persentase benih yang diperkirakan mampu tumbuh dengan baik, misalnya 85% atau lebih. Tanggal pengemasan. Tanggal pengemasan yaitu kapan benih itu dikemas, masa berlaku. Batas akhir benih menjadi batas akhir benih masih layak digunakan. Label ini penting agar pengguna yakin dengan kualitas benih yang mereka beli serta menjadi acuan untuk menyimpan dan menggunakan benih sebelum masa kadaluarsa. Penyimpanan dan distribusi. Setelah benih dikemas, cara penyimpanan dan distribusi sangat mempengaruhi kualitas benih saat sampai ke tangan petani. Yang pertama yaitu simpan di tempat sejuk dan kering. Gudang penyimpanan harus memiliki suhu yang stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab, sehingga suhu yang terlalu tinggi dapat merusak benih, sedangkan kelembapan bisa memicu pertumbuhan jamur. Hindari sinar matahari langsung. Sinar matahari langsung dapat meningkatkan suhu dalam kemasan dan mempercepat kerusakan benih. Yang kedua yaitu pastikan ventilasi yang baik di gudang penyimpanan. Gudang harus memiliki sirkulasi udara yang lancar agar kelembapan tidak terjebak di dalam ruangan. Yang terakhir yaitu hindari tumpukan terlalu tinggi agar kemasan tidak rusak. Menyusun kemasan terlalu tinggi dapat membuat kemasan bagian bawah tertekan dan berisiko robek. Hal ini bisa merusak benih dan menurunkan kualitasnya. Susunan pada penyimpanan benih saat di gudang yaitu seperti
susunan batu bata, yang dimana susunan batu bata ini tidak menimbulkan seperti kerusakan dan merusak pada benih. Sekian presentasi saya. Saya hmm, sekian pemaparan materi saya. Apabila ada yang kurang berkenan saat penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.